impian dari kita sebagai seller online ya, kita pengennya memang buat bisnis yang autopilot, yang memang kita bisa tinggal jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, jalan-jalan ke Eropa 1 tahun, 2 tahun, bisnisnya bisa ditinggal. Nah, bisa nggak caranya? Halo Botakers, kembali lagi bersama Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan di channel ini kita akan bahas tips dan trik untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai ya dunia online ya, dunia berjualan online. Nah, tapi ini adalah edisi spesial di mana kita akan bahas buku-buku apa yang akan membantu teman-teman sebagai online seller. Ya, tapi sebelumnya kita mau pakai topi dulu supaya Om Botak makin ganteng. Yes. Oke. Ya. Nah, singkat kalau boleh cerita ya, Om Botak itu kan asalnya itu dari toko Om Botak. Di mana toko Om Botak ini kita berjualan buku self-help, buku motivasi, buku bisnis. Yang kenapa kalau ditanya Om itu jual buku-buku bisnis, karena memang dari dulu suka ya. Kalau pergi ke toko buku ya, biasanya Om selalu akan pergi ke bagian itu karena memang dari dulu suka untuk baca buku, untuk upgrade diri ya. Karena itu dulu pertama-tama ingin berjualan buku, karena memang buku kan banyak ya, judulnya tuh puluhan ribu judul. Nah, kita pilih buku yang memang paling kita punya passion ya, yaitu buku bisnis, buku motivasi. Nah, tapi walaupun sudah menjadi toko buku cukup lama ya, sudah berjualan di Tokopedia, kita kan dari 2011 ya, udah 10 tahun lebih. Makin kesini, karena kesibukan, makin jarang baca buku. Ya, tapi salah satu resolusi di tahun 2022 ini, saya ingin membaca buku minimal ya, 1 minggu itu 1 buku baru. Nah, di episode ini saya ingin mengajak untuk Botakers untuk sama-sama baca buku ya. Karena saya ini baru tahun lalu itu mulai rajin baca buku ya, karena mungkin ada efek pandemi juga, sering di rumah, dan kayaknya berasanya ingin upgrade diri ya. Saya mulai baca buku yang saya jual ya. Jadi selama ini emang walaupun jualan buku udah banyak ya, tapi banyak sekali buku-buku yang saya nggak pernah baca. Walaupun saya tahu ini bagus ya. Kalau orang tanya bagusnya kenapa? Ya bagus. Kenapa? Karena ini yang laku ya. Ya, yang laku ya bagus ya. Berarti bukunya bagus dong ya kalau laku ya. Nah, tapi ini adalah buku-buku yang ingin saya rekomendasiin ya, 5 buku yang ingin saya rekomendasiin untuk teman-teman online seller untuk upgrade diri teman-teman. Ya, karena menurut saya ini buku-buku yang memang oke ya, dan saya juga sudah baca. Nah, ini adalah buku-bukunya ya. Ada buku ya, kita mulai dari sini ya. Oke ya, kita ini buku-bukunya ya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas satu-satu summary-nya, apa yang saya sudah pelajari. Ya, semoga episode ini bermanfaat karena saya akan sharing apa yang sudah saya pelajari dari buku-buku ini. Nah, dari 5 buku ini, ya saya ingin bagi-bagi ya, kenapa saya pilih buku-buku ini di episode pertama ini. Karena menurut saya untuk jualan online ini kita nggak ada sekolahnya. Ya, makanya kita harus cari sumber-sumber dari luar, cari mentor-mentor yang memang mentor-mentor ini sudah sharing pengalaman mereka dari buku ini. Ya, yang pertama ya, ada 2 buku hitam ini menurut saya the best ya. Ini adalah buku dari Denny Santoso yang kita tahu Ko Denny ini memang seorang digital marketer yang keren banget ya. Kalau teman-teman belum kenal, boleh cek videonya ya, ada di sini ya. Videonya kita pernah isi di channel Cerita Om Botak juga. Jadi teman-teman, di sini ada 2 buku. Pertama buku List Building Black Book, kedua adalah buku Content Creator Black Book. Nah, 2 buku ini kenapa menurut saya penting untuk teman-teman online ya. Yang pertama, buku List Building ini. Di sini saya belajar gimana caranya sebagai online seller kita harus tahu target market kita siapa, niche kita siapa,
dan gimana caranya kita membuat list dari niche market itu untuk memasarkan produk yang kita jual, ya. Kalau saya boleh baca di sini ya, di sini tipsnya banyak banget. Saya jadi bingung kalau disuruh summary itu seperti apa ya. Tapi isi dari buku ini adalah gimana cara kita pertama ya menentukan mindset kita dalam berjualan, lalu juga kita bisnis modelnya gimana ya supaya kita bisa monetize ya, niche kita, cara risetnya gimana, customer ideal kita seperti apa, gimana ya, apa sih customer life cycle management, cara list building ya. List building itu apa? Membangun sebuah database, membangun sebuah list di mana di dalam database itu kita akan gunakan untuk berjualan produk kita ya. Dan konten strateginya gimana? Bahkan di sini ada step by step untuk cara buat email ya, email lead magnet dan lain-lain, quick hacknya, traffic, dan juga banyak sekali contoh-contoh dari Kodeni sendiri ya, gimana caranya dia membangun bisnisnya sendiri dengan menggunakan list building ya. Saya baru saja baca ini dan menurut saya ini bagus banget ya, karena saya menyadari kita sebagai seller online terutama di marketplace ini, kita seringkali database itu kita nggak pegang ya. Jujur awalnya berjualan saya tuh ngumpulin database-nya, saya masukin ke Excel ya, habis itu saya masukin program dari nomor HP, alamat. Tapi belakangan karena udah rame sekali, saya nggak pegang ya. Saya pikir ya lain kali kalau kita mau ada di marketplace ya. Tapi teman-teman sadar nggak sadar, semakin lama database itu semakin sulit untuk kita akses ya. Seperti di marketplace Shopee sekarang, kalau setelah berapa bulan udah nggak bisa download lagi database-nya ya, sudah hilang. Jadi teman-teman, ini mungkin salah satu yang harus kita keep ya, karena kalau kita masih punya database-nya, minimal kalau toko kita hilang pun kita masih ada pegangan untuk kita jualan ya. Dengan database itu kita bisa nawarin mereka, mau kita broadcast WhatsApp, mau kita pakai database itu untuk pakai untuk iklan lewat Facebook dan Instagram ya. Kita bisa lihat dari database kita, misalnya orang-orang yang sudah pernah membeli, kita tawarkan untuk menjadi reseller atau tawarkan untuk produk baru dan lain-lain. Tapi karena keasikan jual di marketplace, saya sendiri juga jarang ngulik database ya. Padahal database itu penting sekali, karena sesuai kalau dari list building ini, kita memang membangun sebuah list ya, sebuah database di mana dari database yang kita tahu ya, misalnya toko botak adalah toko yang menjual buku bisnis ya. Dari yang suka buku bisnis ini, next kalau kita punya database, kita bisa kasih produk baru kita, misalnya ya buku baru ya, kita kasih penawaran untuk ikut klub bukunya dan lain-lain. Jadi membangun list ini penting, dan di buku ini diajarkan step by step-nya. Ini recommended banget ya. Nah, yang buku kedua adalah Content Creator Black Book. Ini masih dari Kodeni Santoso juga ya. Yang saya bilang ya, ini kalau bisa beli berbarengan. Kenapa? Karena menjadi content creator itu bukan seperti ya kalian harus menjadi KOL ya zaman sekarang ya, atau influencer. Nggak harus ya. Content creator ini kita bisa sesuai dengan niche kita masing-masing, sesuai dengan toko kita masing-masing. Ya, misalnya teman-teman di sini suka ya atau memang punya toko untuk pet store ya, bisa kita buat konten untuk misalnya kelinci ya, kelinci kita videoin kesehariannya, kelucuannya, kesehariannya. Nah, dari konten itu nanti kita bisa buatkan Facebook group ya, kita buatkan Instagram. Nah, di sana kita mulai berjualan ya. Berjualan apa? Mungkin berjualan cara merawatnya, kita buat PDF ya, misalnya buat ebook cara merawat kelinci ya, atau kita bisa berjualan alat-alat untuk ininya, dari tempat minumnya, kandangnya, makanan jeraminya ya, peletnya dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan ketika kita sudah membuat konten dan mengumpulkan sebuah kolam ya. Balik lagi ke list building ya, kita buat kontennya, nanti kita buat kolamnya. Nah, di sana kita mulai berjualan sesuai dengan niche yang kita sudah bangun. Jadi di sini adalah step by stepnya, gimana caranya jadi konten
nggak harus kita menjadi muka atau the messenger-nya, tapi messenger atau pembawa pesan dari brand itu kita bisa hire tim, ya, kita bisa hire orang untuk itu. Jadi nggak harus kita. Kalau teman-teman bukan orang yang ekstrovert, bukan orang yang suka tampil depan kamera, atau kalau istilah anak-anak sekarang bukan orang yang suka joget-joget, ya, buat TikTok, nggak harus, ya. Banyak sekali saya lihat content creator yang memang introvert itu pakai orang lain, pakai topeng bahkan, ya, untuk menyembunyikan identitas pribadinya, atau yang difokusin adalah objeknya, yaitu misalnya kalau binatang ya binatangnya jadi fokusnya, atau memang lebih ke tangannya yang bergerak, ya, misalnya konten-konten buat gambar, ya, bikin sesuatu ya di DIY. Jadi nggak harus, tapi membuat konten itu harus, ya, karena saya baca ya di buku ini adalah zamannya konten, ya, zamannya konten. Dari pagi kita bangun pun kita langsung buka HP, kita lihat sosial media, kita mengkonsumsi konten. Nah, teman-teman, kita jalan keluar, lihat billboard, lihat poster di luar, lihat koran, kita mengkonsumsi konten. Jadi pilihannya cuma dua, teman-teman menjadi content creator atau content consumer, ya. Dan uang itu akan selalu mengalir dari creator, dari consumer ke creator, bukan sebaliknya, ya. Jadi kalau memang kita nggak mau membuat konten, kita pasti akan menjadi orang yang mengkonsumsi konten. Dan orang yang mengkonsumsi itu biasanya akan membayar uangnya ke orang yang membuat konten. Jadi teman-teman, ini menurut saya wajib sekali. Karena 2022 ini adalah zamannya perang konten. Karena kalau teman-teman masih mau perang harga lagi, ini nggak ada habis-habisnya. Ya, kita melihat dari perkembangan sekarang, bahkan di marketplace sekarang, dari 2021 itu semakin banyak orang-orang yang harus mulai live, ya, tokonya live di Shopee, live di Instagram, live di TikTok sekarang, ya, untuk berjualan. Dan live itu adalah membuat konten, ya. Dan ketika orang sudah suka sama personality dari orang yang live, ya, mereka sudah kenal, sudah dekat, ya, sehari-hari mereka sudah ada trust sama orang yang bawain live itu, mereka akan membeli produknya. Dan mereka beli itu kenapa? Karena mereka suka dengan kontennya, mereka beli kontennya. Jadi teman-teman, menurut saya ini juga penting banget, ya. Jadi buku pertama adalah list building, buku kedua adalah ini, ya, content creator. Nah, yang ketiga, ya, menurut saya bukunya juga bagus sekali, adalah buku dari ini Coach Johannes G. Pauli, Business is Fun. Ini bukunya udah buku klasik menurut saya, saya udah jual buku ini lama sekali, ya, dan saya bersyukur ada buku ini karena ini diajarkan gimana caranya kita membangun bisnis yang sukses dan autopilot. Nah, teman-teman kalau penasaran autopilot, ya, ini ada pertanyaan atau impian dari kita sebagai seller online, ya. Kita pengennya memang buat bisnis yang autopilot, yang memang kita bisa tinggal jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, jalan-jalan ke Eropa 1 tahun 2 tahun bisnisnya bisa ditinggal. Nah, bisa nggak caranya? Nah, sebenarnya kalau penasaran, teman-teman juga bisa tonton, ya. Saya pernah undang Coach Johannes G. Pauli ini juga ke IG Live, ya. Ada videonya, tinggal cek di playlist sini, ya. Business Autopilot, Business is Fun. Tapi ini bukunya juga keren banget, ya. Coba saya lihat. Hal yang saya belajar banget di sini adalah gimana caranya bisnis itu bisa autopilot. Ini kalau teman-teman pernah ingat atau pernah nonton, dulu ini sempat viral di sosmed, ya. Itu adalah Johnny the Kway Teow Man. Teman mau tahu, cari aja di YouTube, ya, Johnny the Kway Teow Man. Itu menurut saya cerita yang keren banget. Ya, jadi Johnny the Kway Teow Man itu adalah seorang yang membangun bisnis yang sukses, tapi dia adalah one man show. Ya, siapa di sini yang masih one man show? Buku ini diajarkan step by step gimana caranya kita nggak jadi one man show, ya, karena kita mau punya sistem yang rapi, kita mau bisa pelan-pelan mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak krusial, ya, ini ke orang-orang lain
sehingga ya kita sebagai owner bisa mengerjakan pekerjaan yang kalau istilahnya itu paretonya ya. Paretonya pekerjaan yang memang harusnya waktu kita dicurahkan ke sana. Ya, development bisnis, atau mungkin di purchasing-nya, atau mungkin ada teman-teman yang di accounting-nya, dan lain-lain. Tapi kita kerjakan yang paretonya saja, dan lainnya kita bisa minta tim. Nah, di sini ada strateginya nih, gimana caranya bisa bikin tim, 9 kunci praktis bangun tim di bisnis Anda, ya, agar menjadi super tim yang solid dan powerful. Di sini juga keren banget, ya. Atau di sini bisa ditulis yang keren ya, 4 langkah formula praktis untuk sukses menjadi entrepreneur sejati, ya. 8 langkah praktis bangun sistem yang sungguh-sungguh berjalan di bisnis Anda. Jadi ini benar-benar dijabarin step by step-nya bagaimana caranya kita bisa dengan sistem Gradio-nya ya, kita bisa fokus, dan banyak sekali contoh-contoh dari case study yang diberikan. Jadi menurut saya buku ini juga worth banget ya. Kelihatannya tebal, tapi ini easy reading ya, easy reading. Kalian bisa digest-nya pelan-pelan. Di sini daging semua guys ya. Ini dan juga buku yang tadi, kalau teman-teman pengen tahu belinya, tuh bisa beli di toko Om Botak ya. Nanti linknya juga ada di bawah, dan kita akan kasih special voucher ya buat teman-teman Botakers di sini. Nah, buku yang keempat ya. Ya, ini semua buku bagus-bagus ya. Sebenarnya kalau bisa kita buat satu sesi bahas satu buku ini kupas tuntas ya, teman-teman. Kalau memang mau ada video khusus seperti itu, tinggal komen di bawah ya. Atau memang yang udah pernah baca buku-buku yang kita bahas di sini, review di sini ya, boleh sharing dong apa aja yang Botakers dapatkan di buku ini dan sudah terapkan dalam bisnis online-nya Botakers. Nah, yang berikutnya ini adalah Business Starting Systemation. Ini juga buku yang bagus sekali.